Halo, jumpa lagi dengan saya Andi. Kali ini saya akan melakukan instalasi salah satu distro Linux, yaitu uh, Zentil. Di mana Zentil ini saya gunakan untuk melakukan sharing-sharing file. Uh, Sebetulnya Zentil ini banyak fungsinya, cuman kali ini saya hanya akan membuatkan salah satu fiturnya, yaitu untuk sharing-sharing file di antara user yang ada di office saya. Baik, seperti biasa, saya akan melakukan instalasi di Proxmox. Pertama kita create VM-nya. Kita pakai 102, kemudian saya akan tulis, ketik di sini Zentil. Kita klik next. ISO image-nya sudah ada, sudah saya upload. Oke, dia 3,16 tipe Linux. Oke, klik next. Ini kita ganti jadi yang non single. Graphic card default, machine default, base default, kemudian klik next. Oke, storage-nya. Untuk size, saya akan buat agak besar, jadi karena ini memang mau dipakai untuk sharing-sharing file ya. Saya akan pakai sekitar 32 giga. Saya pakai 1 tera aja, 1000. Oke, kita klik next. Core 1 aja. Tipenya saya akan ganti ke VM4. Klik next. RAM-nya saya upgrade jadi 8192. Klik next. Bridge-nya VMware VM0. Nah, ini seperti yang kemarin saya pakai, saya harus langsung pakai Realtek. Oke, klik next. Informasinya kita akan cek lagi satu-satu. Core-nya 1, random. Memorinya 8. Oke, klik finish. Ya, kita akan langsung start virtual machine kita untuk melakukan instalasi. Klik console. Klik start now. Oke, install delete all this. Jadi ini kita harus pakai keyboard, jadi tidak bisa pakai mouse. Klik enter, ketik enter. Kita tunggu. Jadi Zentil ini base-nya Ubuntu ya. Kebetulan Ubuntu yang sekarang saya pakai 22,04. Ya. Kemudian kita pilih English. Siapa udah pakai, masih pakai keyboard. Enter.
layoutnya English, varian English. Oke, kita pilih enter dan ada konfirmasi apakah mau dilanjutkan apa enggak. Kita pilih continue, enter. Ya. Kita akan buat username-nya Zential, server name. Jadi untuk pemilihan daripada satu menu lain, karena kita belum bisa pakai mouse, jadi pakai tab. Kita namakan Zential server. Username-nya, klik tab, username-nya Zential lagi. Bisa nggak? Zential. Oke, bisa. Passwordnya, silakan passwordnya masukin masing-masing, kemudian konfirmasi. Klik tab lagi dan klik enter. Kita akan mulai instalasi, ya agak lama mungkin ya. Ini sebetulnya hanya dipakai untuk mungkin untuk pembelajaran. Jadi kalau misalkan nanti kita pakai server yang satu built-in, mungkin memori bisa lebih besar daripada 8 GB, bisa 16 atau 32, dan harddisk juga bisa ditambah. Mungkin kalau untuk kapasitas yang lebih besar, kalau misalkan sharing filenya besar, bisa menggunakan harddisk yang 10 tera atau enggak yang 8 tera seperti ini. Nah, seperti ini, saya punya yang 10 tera ini. Jadi sekarang udah tersedia di pasaran yang 10 tera begini. Bisa dipakai untuk melakukan instalasi Zential untuk sharing file. Ya, sepertinya sebentar lagi selesai. Ya, setelah menunggu lama, selesai juga. Oke. Jadi untuk IP seperti biasa belum saya setting. Kita akan setting IP-nya. Masuk ke tools, sebentar, masuk ke service graphics.
Jadi skemanya adalah seperti ini yang akan saya lakukan. Jadi ini adalah server Zentil-nya. Kemudian saya akan setup dari mesin fotokopi. Biasanya saya pakai fotokopi Ricoh atau Canon apapun ya. Nanti dari sana kita setup scanner agar bisa masuk ke servernya Zentil. Jadi dari si mesin fotokopi Ricoh ini akan masuk ke server Zentil dari dengan menggunakan scanner. Kemudian dari Windows yang dipakai user, nanti dia akan akses juga ke Zentil sini. Jadi seperti file sharing seperti biasa, cuman ini fungsinya adalah dari mesin fotokopi untuk scanning ya. Atau juga fungsi yang kedua, file sharing seperti biasa dari Windows ke Zentil. Nanti di sini kita bisa setup berapa besar kapasitas yang bisa dipakai atau oleh Windows untuk digunakan ya. Baik, akan kita lanjutkan mengenai sharing file di Zentil. Kita akan masuk ke menu Zentil kita, yaitu di IP saya 192.168.1.102, portnya 843. Nanti akan keluar warning seperti ini. Jadi kita klik Advance, scroll ke bawah, kemudian proceed to IP address yang sudah kita set. Nah, ini udah bisa login. Kita masukin username saya, Zentil, passwordnya, klik enter. Nah, inilah menu Zentil yang ada di browser Chrome. Ini adalah status dari Zentil yang saya punya. Ini ada beberapa update belum saya setup. Nanti kita akan setup akan kita update. Oke, kemudian kita akan masuk ke user and computers. Ini di manage, kemudian user. Nah, ini hanya ada dua, administrator sama guest. Jadi kita akan buat user baru. Scroll ke bawah, kemudian klik add new. Misalkan kita akan buat user 1, first name, ini hanya sebagai contoh aja, user 1, last name user 1 juga. Ini user 1 juga, passwordnya user 123, user 123. Grupnya nggak usah cek apa-apa, kita belum buat grup, kita add langsung. Oke aja. Kita klik user lagi, nanti udah ada user. Jadi nanti kita akan login melalui remote desktop atau melalui networking, dengan user ini dan password yang tadi sudah kita bikin. Kita akan langsung aja di sini di Windows 10, type view to search, double backslash 192.168.1.102. Udah kelihatan, kita enter, kita klik. Nah, kita masukin username yang tadi, user 1, passwordnya user 123. Oke, kemudian klik remember my credential karena kita akan mengingat terus username sama password ini. Klik OK. Ya, kita sudah masuk ke folder username 1 yang sudah kita buat tadi. Nah, ini di sini saya ada beberapa drive. Jadi ini namanya drive lokal. Kita akan buat drive ini, user 1 ini masuk ke drive lokal kita. Klik di sini, kemudian klik kanan, map network drive. Kita akan makan Z di sini. Kemudian klik finish. Nah, di sini sudah ada user 1 dengan IP yang sudah kita buat dan password juga buat. Ini saya set hanya mungkin sekitar 700 MB ya. Nah, saya cek dulu.
kuotanya 500 MB. Jadi apapun yang masuk ke sini hanya maksimum 500 MB. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin menambah, tinggal cek di sini aja, ditambahin misalkan jadi 1 GB, karena dia jadi 1000. Klik change. Nanti di sini kita maksimum punya sharing file sebanyak 1000 GB. Ini kapasitasnya 1000 GB ya. Kalau kita mau nambah jadi misalkan 2 GB, maaf, 2000 MB. Ditambah jadi 2 GB, klik change. Sudah accept, kita akan lihat apakah bertambah. Ya, jadi sekitar 2 GB ya. Oke. Nanti ini kita bisa buat untuk masukin file-file yang kita punya, jadi kita nggak masuk ke salah satu, kita tidak hanya masuk ke salah satu dari drive-drive yang ada di komputer kita. Oke, baik, mungkin demikian saja dulu sharing yang dapat saya sampaikan di video ini. Jadi nanti kita akan buat video yang lebih lanjut mengenai Zentil Developer Edition ini, selain dari sharing file yang sudah saya buat tadi. Demikianlah video yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.